Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan mufa'alan fahuwa mufa'ilun wa dzaka mufa'alun fa'il fa'il mufa'alun mufa'alun. Farraha yufarrihu tafrihan tafrihatan tafrahan tifrahan mufarrahan fahuwa mufarrihun adzaka mufarrahun farrih la tufarrih mufarrahun mufarrahun. Karrara yukarriru takriran takriratan takraran tikraran mukarraran fahuwa mukarrirun wadzaka mukarrarun karrir la tukarrir mukarrarun mukarrarun. Wakkala yuwakkilu taukilan taukilatan taukalan tikalan muwakkalan fahuwa muwakkilun wadzaka muwakkalun wakkil la tuwakkil muwakkalun muwakkalun. Yassara yuyassiru taisiran taisiratan taisaran tisaran muyassaran fahuwa muyassirun wadzaka muyassarun yassir la tuyassir muyassarun muyassarun. Nawwara yunawwiru tanwiran tanwiratan tanwaran tinwaran munawwaran fahuwa munawwirun wadzaka munawwarun nawwir la tunawwir munawwarun munawwarun. Bayyana yubayyinu tabyinan tabyinatan tabyanan tibyanan mubayyanan fahuwa mubayyinun wadzaka mubayyanun bayyin la tubayyin mubayyanun mubayyanun. Zakka yuzakki tazkiyan tazkiyatan tazkaan tizkaan muzakkan fahuwa muzakkin wadzaka muzakkan zakki la tuzakki muzakkan muzakkan. Lakqa yulakki talqiyan talqiyatan talqaan tilqaan mulakkan fahuwa mulakkin wadzaka mulakkan laqi la tulaqi mulakkan mulakkan. Walla yuwalli tawliyan tawliyatan tawlaan tilaan muwallan fahuwa muwallin wadzaka muwallan walli la tuwalli muwallan muwallan. Qawwa yuqawwi taqwiyan taqwiyatan taqwaan tiqwaan muqawwan fahuwa muqawwin wadzaka muqawwan qawwi la tuqawwi muqawwan muqawwan. Addaba yu'addibu ta'diban ta'dibatan ta'daban ti'daban mu'addaban fahuwa mu'addibun wadzaka mu'addabun addib la tu'addib mu'addabun mu'addabun. Sya'ama yusya'imu tash'iman tash'imatan tash'aman tish'aman musya'aman fahuwa musya'ibun wadzaka musya'amun sya'im la tusya'im musya'amun musya'amun. Hanna'a yuhanni'u tahni'an tahni'atan tahna'an tihna'an muhanna'an fahuwa muhanni'un wadzaka muhanna'un hanni' la tuhanni' muhanna'un muhanna'un. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ali. Emang udah. Cepet tamat. Oke. Gak ada yang ngantuk nih kan? Ini temennya Aska. Masa Allah kemari lagi. Udah. Aska kok ngumpet di situ. Ntar hilang lagi loh. Ya sudah gak ngantuk. Kalau yang sebelum ngaji nih kalau ngantuk cuci muka lah ya. Jangan ngaji. Yang nyimak ubed lagi ya. Tidur bagaimana juga udah merdeka aja. Betul? Lah iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin. Allahumma
ibni Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawala ma ba'du. Baik, sebelumnya kita membaca umul kitab suratul Fatihah. Kita khususkan, kita hadiahkan untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, para muallif, para musannif yang kitabnya kita baca ataupun tidak kita baca. Mudah-mudahan semua ilmu-ilmunya manfaat barokah untuk kita semua. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi ila hadratis sultanil auliya Asy-Syaikh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul aziz, khususan Jami'ah Wali Songo, khususan Mbah Khalil Bangkalan Madura, wa ila Mbah Gusdur ya, Mbah Hasyim Asy'ari Jombang, wa ila Mbah Hamid Pasuruan, wa ila Mbah Selagah Pasuruan, wa ila Mbah Surga Surgi Pasuruan, wa ila Mbah Soleh Semendi yang kemarin sudah saya sampaikan. Mbah Soleh Semendi ini termasuk cucunya Sunan Gunung Jati Pasuruan, wa ila Mbah Ahmad Siddiq Jember, wa ila Mbah Bisri Mustafa, Mbah Maimun Zubair Bang, wa ila Kiai Abdullah Salam, Kiai Salam Mahfud, Kiai Abdullah Rifai Pati, wa ila Mbah Arwani Kudus, Batu Raihan, Mbah Mamun Kudus, wa ila Abu Mbah Soleh Darat Semarang, wa ila Mbah Abu Yadim Yati Banten, wa ila Abah Anom Tasikmalaya, Ajengan Khair Afandi, Kiai Ilyas Ruhiyat Tasikmalaya, Kiai Yusuf Taujiri Garut, Kang Ayib Cirebon. Nafa'anallahu bi'ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini sebelum ngaji ya, kalian itu kan kadang-kadang pada nggak kreatif kalau nggak dikasih tahu. Ini kitab itu kan 3 kitab sebenarnya nih. Ya, kalau bagian pertama itu kan luar yang atas baris itu. Ya, terus kan ada yang luar yang bawah baris. Itu kan kalau Asmawi itu kan yang di dalam. Yang di dalam ini kan. Gitu loh. Ya, yang di dalam kotak. Lah ini juga kitab ini. Maka judulnya kan Al-Fusulul Fikriyah. Nah, ini perlu juga untuk kalian kaji sendiri, untuk kalian baca sendiri supaya wawasan-wawasan keilmuan kaitannya nahwu itu yang penting kalian sudah bisa baca, itu akan nambah wawasan gitu loh. Jadi dituntut, ini kan kayak seperti ini nih, yang sekarang kan halaman 20 nih. Yang di atas garis ini luar itu kan namanya matan jurumiyah. Yang di dalamnya ini yang paling besar kotanya itu kan namanya Al-Asmawi. Nah, yang di bawah garis ini Ahmad wa ma'al wasfiyah nahu ahmar gitu kan. Itu kan isim-isim ghairu munsharif nih. Lah itu namanya Al-Fusulul Fikriyah. Lah perlu juga untuk dibaca, kaitannya menambahkan wawasan keilmuan, karena ilmu nahu itu kuncinya. Yang penting kalian udah memahami, itu kitab lain kan otomatis bisa dibaca. Enggak mesti kisah semua kitab kalian baca di depan guru. Bahasa kasarnya sampai kita mati juga, ya kan? Enggak akan pernah habis kitab-kitab itu kita baca semua. Apalagi harus dibaca di depan guru. Maka kuncinya ilmu nahwu shorof dikuasai. Setelah itu insya Allah bisa membongkar kitab-kitab yang lain. Kan itu. Ini saya sampaikan ulang untuk menyemangati kalian kaitannya deres. Kuncinya kalau nahwu shorof itu udah paham, ya insya Allah. Walaupun memang seperti kitab Ihya Ulumuddin, itu kan memang harus ada guru gitu loh. Jangan malah baca sendiri, nanti bisa stres, gitu kan? Bisa gila itu. Orang katanya keberatan ilmu, ya kan? Nah sebenarnya bukan keberatan ilmu. Kalau masing-masing itu diijazahkan oleh guru, ya kan? Nah gitu loh. Udah ngelihat apa?
Lihat siapa lu pada? Udah konsentrasi, maka gesernya agak kemari bangkunya. Lu ngadepnya agak kemarian. Nah gitu. Ntar ada kucing lewat lu liatin. Ya kucingnya nggak pakai baju. Ya, lah kan kacau kan. Oke. Sekarang begini. Qauluhu wal mudhari'u maka nafi awalihi ihdaz zawaidil arba'iyah. Supaya uji nyali. Kalau saya mulu yang baca kan kesannya saya gurui. Nah sekarang uji nyali Santi Khotimah Nur Jannah ono aflah katanya. Ya di depan kan. Ya. Siap. Ya, apa udah Mas santai aja. Nih, nanti yang laki-laki Ubed. Nah, enggak apa-apa, salah biasa. Nih, bismillah. Ya kan jangan takut salah. Ya. Nah. Sudah bismillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu beramullah ucapannya musonif wal mudhari'u dan fi'il mudhari'. Ma itu fi'il karena yang ada fi awalihi di dalam awalnya fi'il mudhari'. Apa ihdaz zawaidil arba'i? Nah, karena itu nanti di dalam kitab syarah itu dikomentari karena tam. Maknanya wajada. Karena itu maknanya wajada ada. Jadi nggak usah dicari khobarnya, gitu loh. Ngerti kan? Ayo terus, nanti ada keterangannya. Ayo terus. Apa ihdaz zawaidil arba'i? Apa tambahan salah satu yang 4? Apa ihdaz zawaidi salah satu Mbak. tambahan, gitu loh. Apa ihdaz zawaidi? Apa salah satu tambahan-tambahan al-arba'i yang 4? Ya. Ai tegasnya min alamatil fi'lil mudhari'i. Ai tegasnya dari tanda-tandanya fi'il mudhari'. Itu Ai min alamatil fi'lil mudhari'i, tegasnya itu dari tanda-tandanya fi'il mudhari'. Ayyuzadu ayyujada bahwasanya ayyujada, jangan ayyujada. ayyujada Kata yang benar. ayyujada bahwasanya Mula bahwa itu katanya. Oh. Ayyujada bermula bahwa menambahkan, bermula bahwa ditemukan fi awalihi di dalam awalnya fi'il mudhari' apa harfun huruf min hurufi dari min hurufi ana itu dari huruf-huruf ana itu. Fakana maka Ya itu titik. Itu baru bahas kana. Ayo. Fakana maka ada. Maka bermula kana. Fakana maka bermula kana. Kana yang dalam ma wal mudhari'u ma kana fi awalihi ihdaz zawaidi. Ada kana. Ya. Nah, itu dikomentari gitu loh. Ayo. Tamatan. Tamatun. Itu tam sempurna. Kalau baca tamatan itu dari mana ceritanya? Keberekanan. Bimakna wujida. Bimakna wajada. Itu semakna dengan lafaz wajada. Maknanya kana sama dengan wajada ada, bukan. Terusin dulu. Walau hadzafaha. Walau hadzafaha dan sekalipun itu jikalau itu membuang. Oh ada itu dari mana sih? Walau hadzafaha dan jikalau membuang. Buang siapa musonif? Pada kana. Buang siapa musonif pada kana. Lakana aksoro itu lakana aksoro lakana tetapi lakana jawabnya lau. Oh maka ada
Aksara itu lebih simpel, lebih ringkas. Oke. Lakana itu ada. Laka. Ya. Lakana maka ada apa hazfuha. Aksara itu lebih simpel, lebih ringkas. Udah ganti lah, udah mesinnya mesin anu dari panas. Ya. Ayo mah, buktikan orang mana orang Pemalang juga nggak kalah hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qauluhu bermula ucapan musannif fi awalihi di dalam awalnya fiil al Diterusin. Enak aja main. fi awal al munasabu al munasibu yang disesu Yang munasib yang pantas. bermula munasib yang pantas hadfu Bermula munasib yang pantas. ber Qaulu fi awalihi bermula ucapan yang musannif yaitu lafaz fi awalihi itu al munasibu bermula yang serasi yang pas. Hadfu fi itu membuang fi. al munasibu itu yang pantas itu bermula yang pantas hadfu fi membuang itu ya, itu membuang fi apa nih fi apa oh iya ida apa sih idla makna artinya apa nih idla makna fi dorfiyati di dalam maknanya dorfiyah. Itlah makna karena tidak ada makna itu maujud. Itlah makna karena tidak ada lamnya maujud, jenisnya makna itu maujud. Lid dorfiyati ya pada dorfiyah. Wasumiyat dan diberi nama. Waidan ya waidan apa sih wasumiyat wasumiyat dan diberi nama apa ana itu waidan zawaida pada nama zawaid li'annahu karena sesungguhnya apa nih li'annahu karena sesungguhnya li'annahu karena sesungguhnya kejadian yazidu menambahkan biha dengan sumiyat ala hurufi atas biha dengan zawaid ala hurufi atas huruf al-madi yaitu ala hurufil madi atas huruf fi'il madi kama sebagaimana keterangan huwa ya fi'il madi dohirin yang dohir huwa apa sih dohirin wa qauluhu kama huwa dohirun wa qauluhu apa nih? Dan ucapan musannif ya al arba'u itu yang 4 siqatul zawaidi apa nih artinya sifatun itu sifat li zawaidi pada tambahan ya terhadap lafaz zawaid al ya udah ganti bensin semua apa lu kamu baca nengok bila kalau mula itu kasih nah agak nangis lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu bermula ucapannya musannif yajma'uha yajma'u yang mengumpulkan ha pada arba'a qauluka ucapanmu aima qaulika tegasnya lafaz qaulika
Ai ai Maknanya yajma'uha qauluka, maknanya qauluka itu adalah ma'uluka, kan saya jelasin. Itu yang balaghah bahasanya. fahuwa maka bermula Sesuatu yang diucapkan terus fahuwa maka bermula mudhari bahwa maka bermula qauluhu yajma'uha qauluka. oh kesini fahuwa maka bermula qauluhu yajma'u wa qauluka min itlaqil masdari dari itu dari mengucapkan masdar wa iradatismil maf'uli dan menghendaki isi maf'ul wa huwa dan bermula isi maf'ul al makulu itu al makulu itu lafat al makulu wa huwa dan bermula al makulu fa'ilun itu sebagai fa'ilu yajma'u itu sebagai fi'il jama' itu sebagai fa'il jama' Udah. Sekarang enggak jumpe. Udah gini enggak apa-apa. Ya, kalau slow. Ya, udah enggak usah tegang. Santai aja, santai. Asal apa dikit, jangan ngumpet gitu. Itu bisa terlalu dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu bermula ucapannya musannif anaitu, lafat anaitu bil qasri itu dengan ringkas, wal mati dan panjang, Qasri dengan pendek. bil qasri dengan pendek, wal mati dan panjang, wal awwalu dan bermula yang pertama, aula itu lebih utama. Yang pertama yang mana? Hamzah. Hamzah. Wal awalu. Yang pertama berarti mana? Hamzah. Ana itu. Baca pendek itu. Baca pendek. Ana itu. Ini boleh dua. Boleh ana itu, boleh ana itu. Ini bagus, ini kurang bagus. Jadi itu aja masalahin sama isyarat. Terus. Li'annal awwala karena sesungguhnya yang pertama bimakna qarubat itu bermakna dekat. Nah, gitu. Wasani Bukan korubat lah, kan anak itu. Berarti korib tuh, korub tuh. Berarti kat kan korubah. koruptu. Bimakna koruptu dengan makna dekat. Nah, gitu. Wasani dan bermula yang kedua bimakna ba'udtu Nah, dengan makna jauh. nah iyalah. Wala syakka dan tidak Udah gak usah tegang, santai aja. Yo. dan tidak ragu, Wala syakka dan tidak ada jenisnya ragu itu mawujud. wala syakka dan tidak ada jenisnya ragu itu maujud. Annal koruba sesungguhnya makna annal koruba Annal kurba pada sumber kedekatan, mana dekat. annal kurba pada sesungguhnya makna dekat, aula itu lebih utama. Ya. Wa fi ta'biril musannifi dan itu di dalam
takbirnya musonif Jangan bisa ngomong takbir, nggak bisa mengartikan loh. ungkap Takbir itu ungkapan. ucapan. Itu takbir. Ngerti kan? Mengungkapkan bahasa itu namanya takbir. Abbaro yu'abbiru takbiran. Ayo. wa fi ta'biril musannifi, dan di dalam ungkapan dan itu di dalam ungkapannya musannif bi ana itu, dengan lafadz ana itu, tafaulun bermula, Tafakul itu, ingat-ingat ya, itu bahasa fikih juga ada. Tafaul itu, tafaul itu maknanya adalah mengharap tertular nanti kan, mengharap tertular ucapannya Kiai pengarang kitab Musonif. Gitu loh, dekat, mesti nanti ada keterangannya. Itu tafaul. Kalau saya jelasin ya. bi annallaha, gambarannya sesungguhnya Allah Ta'ala, hal yang maha tinggi siapa Allah, yaqrabu itu dekat, yuqarribu itu dekat, Mendekatkan siapa Allah. yuqarribu itu mendekatkan siapa Allah, hadzal ilma, pada inilah ilmu, Ilmu apa? ilmu kalam, Ilmu nahwu. ilmu nahwu. Ini kitab patan ini maksudnya dunia. Ayo. Lil mustaghili, bagi orang yang menyibukkan, bihadzal matni, dengan inilah matan. Udah gitu dulu dah, udah ini. Oke. Ya kan dikit lah uji coba ya. Kalau bisa sebelum ngaji, nggak apa-apa kalian yang baca soal ada salah ini dan itu wajar, namanya lagi belajar. Jadi saya kaitannya latihan membaca kitab seperti ini, jangan pernah takut salah, kan gitu. Justru dari salah itu kita selalu namanya belajar dari salah, itu yang dimaksud. Udah segitu dulu, saya ulangi, maksudnya saya jelaskan dari awal. Qauluhu wal mudhari'u maka nafi awalihi ihdaz zawaidil arba'i. Ucapannya musannif, fi'il mudhari' adalah fi'il yang huruf awalnya itu ada huruf tambahan, salah satu tambahan dari huruf 4. Nanti itu dimaksud adalah anai tu, kan gitu. Maksudnya bagaimana ucapannya musannif yang seperti itu? Ai min alamatil fi'lil mudhari' ayyujada fi awali harfun min hurufi ana itu. Maksudnya di antara tanda-tanda huruf mudhari', di antara tanda-tanda fi'il mudhari' adalah huruf awalnya itu ada salah satu tambahan, yang huruf tambahan tadi adalah huruf tambahan dari ana itu, alif, nun, ya ataupun ta. Jelas? Ini belum selesai karena masih panjang. Nah, fakana tamatan bimakna wajada walau hadafaha lakana aksoro. Kan gini, saya runtut dari awal supaya paham. Wal mudhari'u makana fi awalihi ihdaz zawaidi al-arba, kan gitu. Ini udah diisi belum sih sin spidolnya, spidol bures gitu. Mudhari adalah fi'il yang di dalam awalnya itu ada salah satu huruf tambahan yang 4. Ya jama'uha qauluka
ana itu. Ini dimasalahkan karena di sini adalah kana tam. Karena terbagi dua. Ada kana tam. Kana tam itu kana yang cukup dengan fa'ilnya. Enggak membutuhkan khobar. Yang kedua adalah kana nakis, yaitu kana yang bisa merofakkan mubtada, menasobkan khobar. Nah di sini kana dilakukan tam. Jadi yang paling bagus wal mudhari'u ma fi awali ihda zawaidil arba cukup. Maka dikomentari ini bagusnya dibuang. Kalau dibuang malah lebih simpel. Kritikan dari Kiai Syarif, jadi Kiai Syekh Asmawi gitu loh. Ya namanya yang kritik mah boleh-boleh aja kan begitu kan. Nah maka diperlakukan tam. Nah kan gitu. Simpelnya fi'il mudhari itu huruf awalnya adalah ada huruf tambahan, salah satu dari huruf tambahan yaitu ya jema'uha qauluka ana itu. Maksudnya umpamanya fi'il madinya doroba. Ini ditambahin huruf alif menjadi adribu. Kan gitu. Nanti ada syarat-syaratnya. Ditambahin nun berarti nadribu. Ditambahin ya berarti yadribu. Ditambahin ta berarti tadribu gitu loh maksudnya. Yang dimaksud wal mudhari'u maka fi awali ihtazawaidil arba. Fi'il mudhari adalah fi'il yang huruf awalnya ini kalau dibandingkan dari fi'il madhi ada salah satu huruf tambahan yang 4 ini yang dikumpulkan dengan ana itu. Nah, ini udah nyambung nih. Dalam ucapan musonif qauluka tadi yang baca jannah. Qauluka itu yang dimaksud adalah makuluka. Makulun. Qaul itu masdar. Coba tasrif. Ini sedikit naik kelas kalian belajar. Ini namanya ilmu balaghah. Disebut dengan majaz mursal. Apa maksudnya dalam qauluka dan makuluka ada majaz mursal? Ucapan kan ucapan, tapi yang dimaksud ucapan adalah lafadz yang diucap. Kalau lafadz yang diucap itu kan bahasa sorobnya makulun. Qala yaqulu qaulan wa maqalan fa huwa qail wa dzaka makulun. Makulun asalnya maqwulun. Jelas itu. Nah, ini dalam ilmu retorika, dalam ilmu balaghah namanya majaz mursal. Loh, kok ini sedikit serius. Majaz mursal bagaimana toh? Min itlaqil masdar, mengucapkan masdar. Qauluka ini kan masdar. Qaulu yang dimudhofkan ke ka, tapi yang dimaksud qauluka adalah makuluka. Lafadz yang diucapkan olehmu. Bisa dipahami nih? Nah, itu namanya majaz mursal min itlaqil masdar wa iradatis mil maf'ul. Nah, udah nyampe di situ. Nah, kemudian qauluhu ana itu. Nah, ini masalah lagi. Namanya kitab syarah itu kan membongkar, kan gitu kan? Mengartikan sedalam-dalamnya makna yang ada terkandung di dalam kitab matan. Nih, ini udah jelas. Ini kembali ke ana itu. Ini boleh dua, boleh. Ini saya hapus dulu biar konsentrasinya. Ana itu pendek nih, ana itu. Yang kedua boleh dibaca panjang. Saya taruh di atasnya aja. Ana itu. Ana itu. Cuman bagusan yang ini. Karena ana itu maknanya al-qurbu dekat. Kalau ana itu ini panjang, ana itu maknanya al-bu'du jauh. Ini al-qurbu dekat.
jauh dengan dekat itu bagusan dekat. Oh gitu loh. Jelas itu. Maksudnya bagaimana? Nah, di sini ada istilah wasani bimakna ba'uda kan? Walasaka anal kurba aula. Enggak diragukan lagi bahwasanya makna yang pertama yaitu pendek kan, ana itu maknanya adalah dekat. Di dalam ucapannya musannif wa fi ta'biril musannifi bi ana itu tafaulun bi annallaha ta'ala yuqarribu hadzal ilma lil mustaghili bi hadzal matsni. Ucapan musannif yang ana itu dengan pendek kan tadi boleh bil maddi wal qasri. Lah aska ngantuk. Lah ngopi coy. Lah emang lu bangkunya mana? Bangku di atas ada enggak? Bangku di kamar ada enggak? Coba Tio diambilin bangku-bangku yang ada di kamar. Saya ngambil cuma satu karena saya pun deres. Sono ada nganggur, no. ambilin nah. Taruh di situ sampingnya Rahmat. Lah orang bangku nganggur, sono kekurangan, kasihan lah. Gitu loh. Lu kasihin Rahmat situ. Nah ini ya saya ulangi. Ana itu ya kan, itu maknanya udah kembali ke fokus. Santi lewat sini aja ngapa sih mutar-mutar gak karuan tuh ah. Rahmat ke sono lu kemari ya kan. Diperhatikan. Ana itu maknanya dekat gitu loh. Kalau emang bangku kelebihan ya nggak usah disuruh lah. Untuk apa kalian tumbuk banyak-banyak sementara yang lain nggak kebagian bangku. Sampai tidur-tidur ono belakang nggak kebagian juga ya. Lalu ngaji modal kagak ya nggak. Ada yang rusak. Lah iya kan. Bangku segitu banyaknya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Ana itu yang dimaksud. Oh ya. Oh yang kemarin ya. Siap I. Ana itu yang dimaksud oleh musonif. Kenapa pakai yang pendek? Ana itu mengharapkan. Ada bahasa istilah tafaul. Ini supaya kalian juga nggak asing dengan bahasa tafaul. Ini di fikih juga tafaul. Gini tulisannya. Tafaulun. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Orang kok dinamain. Siapa yang namanya keren ini? Azka. Wah, ya enggak? Lu namanya Largurda, ya. Lah iya kan? Aldi, Aldo, ya. Ya. Lu namanya Azka, lu namanya Muhammad Azka siapa? Lupa kok nama lu. Wah itu biar namanya Azka itu kan dari fi'il isim fa'il zakiyun. Zaki itu kan suci. Azka lebih suci. Perempuan siapa? Robiah. Lah ilah jelas. Sini siapa namanya? Khotimah. Ya Husnul Khotimah ya biar lu kalau mati Husnul Khotimah. Nur Jannah. Wah, ono ada lagi Aflah, ngantuan. Ya enggak? Namanya Aflah itu orang yang paling beruntung. Lah ini bagaimana kalau ngantuan? Ngantuannya aja beruntung, bagaimana meleknya? Lah kan begitu kan? Ada Yasin, makanya tiap malam Jumat aja bacain Yasin. Itu tafaul. Maksudnya ana itu maknanya al-qurbu, musonif berdoa. Mudah-mudahan. Itu ya. Orang-orang yang pada sibuk dengan mempelajari kitab Matan Jurumiyah ini dikasih kemudahan, kelancaran, kedekatan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Itu ngapa? Ya iya. Jangan aminnya doang kenceng terus kagak. Ya, itu sama aja sombong. Ya enggak? Usaha tanpa doa. Usaha tanpa doa sombong. Doa tanpa usaha omong kosong. Enggak usaha, enggak doa. Apa pesan kosong?
Ngerti gak maksudnya? Jadi usaha ya iya, berdoa juga iyalah, itu yang diharapkan. Jadi ada istilah nih, sebenarnya udah saya sampaikan, Ubed mungkin udah bosen apalagi Ani. Ini prinsip saya, ruhbaniyatul layal. Nah ini, kelihatan amat. Ruhbaniyatul layal, layali atau layal aja lah, lailun, layal gitu aja biar gampang. Ruhbaniyatul layali, di saat malam itu seperti rahib-rahib yang tidak pernah tidur. Tapi di saat siang, wa fursanun, sebenarnya kebalik, fursanun nahar, fursanun nahari, tuh, fursanun nahari, penunggang kuda. Menunggang kuda itu kan identik dengan pejuang. Di saat siang ya kita berjuang hebat, berjuang maksimal. Tapi di saat malam kita duduk ngeteplek, ya enggak, zikiran, la ilaha illallah. Kok usah zikiran itu serius, nangis-nangis saat di syuting, tapi di saat sendirian nggak pernah zikir, nggak pernah ini. Itu namanya ya dalam tanda kutip lah, lu sebut sendiri namanya. Ngerti itu? Kita gerak dalam senyap. Siang kita perang, sama saya juga siang nyaluk lah, nyari duit. Lah giliran malam, waktunya ngajar ya ngajar, waktunya ngaji ya ngaji. Ada tamu tolak, excuse me sir, ya enggak, I am sorry, night is time to ngaji nahu. Lah kan begitu, jangan malah keganggu. Kalian juga harus berprinsip seperti itu. Siang harus deres belajar yang kuat. Di saat waktu malam mengulang deres itu kan berarti mengulang pelajaran yang barusan dibaca, kan gitu. Nah di samping sholat tahajud, baca Quran dan lain sebagainya. Nah itu dari kata-kata tafaul, apa, merdi ketularan makna, mengharapkan ketularan daripada makna. Maka ana itu yang dimaksud oleh musannif adalah supaya orang-orang yang pada deres kitab Jurumiyah ini dikasih pemahaman, dikasih kebarokan ilmunya. Nah, termasuk kita ini kan mendoakan terus setiap ngaji. Para mu'alif, para musannif ya kan, kita doakan terus supaya ilmunya musannif pun barokah buat kita. Gitu loh. Jangan ibaratnya kita lupa, nggak boleh melupakan jasa-jasa para pahlawan. Nah, yang mengarang kitab ini juga termasuk bagian daripada pahlawan. Oke ya, kita lanjut. Wa kama yujma'u hadhil hurufu ma dzukira wa kama yajma'u, dan sebagaimana boleh mengumpulkan hadhil hurufa pada ini huruf. Maksudnya ini huruf adalah alif, nun, ya dan ta yang dikumpulkan menjadi ana itu. Ma dzukira, pada keterangan dzukira yang telah disebutkan apa, ma yajma'u, boleh mengumpulkan. Maksudnya boleh membuat singkatan ha pada ana itu. Apa qauluka, na'a itu boleh. Kamu ucapkan ana itu sebagaimana kitab matan boleh. Kamu ungkapkan dengan na'a itu, huruf pertamanya nun, na'a itu boleh juga. Au na'ti atau na'ti, itu kan dia juga. Au ataina atau lafat ataina, jelas. Jadi boleh ana itu ya. Ini saya hapus sudah. Boleh ana itu, boleh na'a itu, boleh juga na'ti, boleh juga ataina. Oh, sama aja intinya
Ada huruf alif, ta, ya, dan nun sama aja ini. Cuma dibolak balik. Bisa dipahami? Dengan catatan, nah ada syaratnya. Wa'lam dan ketahuilah siapa kamu anna syuruta dukhuli hadhil hurufi. Pada sesungguhnya syarat-syarat masuknya ini huruf, yaitu huruf ana itu alif atau hamzah, nun, ya, dan ta. Alal mudhari'i dukhul, masuk alal mudhari'i, atas mudhari', antakuna itu bahwa ada apa alhamzatu hamzah lil mutakallimi, itu menunjukkan mutakallim. Mudzakkaron itu berupa mudzakkar, au muannasan atau itu berupa muannas. Ka akumu seperti fi'il akumu, berdiri siapa saya. Nah ini syarat yang pertama, tolong diperhatikan. Hamzah harus menunjukkan mutakalim, orang yang berbicara, baik laki-laki atau perempuan, baik mudzakkar atau muannas. Itu syarat yang pertama. Gak apa-apa, saya langsung ini. Ini contoh di sinilah umpamanya. Nah ini udah ada ini. Adribu, hamzah ini menunjukkan mutakalim. Jelas ya? Hamzah yang ada itu menunjukkan saya. Dalam surah Al-Kafirun, la a'budu ma ta'budun, ya kan? Saya tidak menyembah. Nah itu termasuknya. Ini saya hapus deh biar konsentrasi kalian nggak terganggu. Udah biarin. Itu syarat yang pertama. Hamzahnya harus menunjukkan mutakallim. Nah kalian tinggal kembangkan. Umpamanya kola yakulu, kalau pakai hamzah kan akulu, berarti kan berkata siapa saya, kan gitu. Kalau koma yakumu kan kalau akumu, saya berdiri siapa saya. Bisa dipahami nih. Kalau duduk ya jelisu, kan gitu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, wahia laisat maujudatun fil madhi. Wahia dan bermula hamzah. Laisat itu tidaklah ada apa hamzah. Tidak ada itu maujudatan, khobarnya laisat. Itu harus dilatih santi. Laisat maujudatan karena khobarnya laisa, kan gitu. Jangan maujudatun ya salah gitu loh. Maujudatan itu maujud fil madhi, di dalam fi'il madhi. Nih, fi'il madhinya doroba. Ada hamzahnya apa enggak? Ada nunnya apa enggak? Enggak ada. Artinya hamzah ini adalah tambahan, tapi dengan catatan menunjukkan mutakalim. Nanti ada hamzah, tapi enggak menunjukkan mutakalim. Nah, berikutnya wa faidatu dukhuliha, dan bermula faedahnya masuknya hamzah pada fi'il madhi. Ad-dilalatu itu menunjukkan alal mutakallimi, atas orang yang berbicara. Bi khilafi hamzati akroma harokatin. Akroma berbeda dengan hamzahnya fi'il akroma. Fa innaha, maka sesungguhnya akroma itu ada hamzahnya awalnya. Lit ta'diyati itu menunjukkan muta'addi. Nah, kembali ke papan tulis. Ini adribu, memukul siapa? Saya. Ini ada fa'il. Fa'ilnya ya ana. Ana ini adalah diwakili daripada hamzah. Berbeda, ini ada juga akroma. Akroma ini fi'il madhi, memuliakan. Dari fi'il sulasi karuma. Kalau karuma mulia, tapi kalau akroma memuliakan, ini ada hamzah. Tapi hamzah di sini bukan untuk mutakalim, tapi untuk ta'diyah atau muta'addi. Oh gitu loh. Bisa dipahami? Oke ya. Ini kudu harus benar-benar jelas kalian. Jadi enggak rancu dalam
kalian membaca kitab. Itu yang pertama. Yang kedua, wa antakuna, dan bahwasanya ada apa an-nun, huruf nun, lil mutakallimi, itu menunjukkan mutakallim, orang yang berbicara. Wa ma'ahu, dan itu beserta mutakallim, ghairuhu, bermula lainnya mutakallim. Mutakallim bersama orang lain disebut mutakallim ma'al, disimak yang benar mat. Ya, wa ma'ahu ghairuhu disebut mutakallim ma'al. Jangan ngantuk lu, ntar ono anunya mutakallim ma'al goer, ntar doer lagi. Aduh, ngerti? Lah iya, untung TB ngaji. Kemarin nggak ngaji, kemana be? Lu pacaran lu kali ya? Baru numbuh kumis dikit-dikit udah pacaran lu. Masa Allah, pacaran sama siapa? Sama siapa katanya mat? Pacar lu siapa namanya? Enggak lah, iya. Pacar saya banyak pak, ada 15. Masa Allah, pacar sampai 15. Aulil mu'azzimi, atau untuk mengagungkan nafsahu pada dirinya mutakallim. Sawaun, itu sama saja, karena ada siapa mutakallim, aziman itu agung, fi nafsil amri, dalam hakikatnya perkara, aulaisa, atau tidak ada apa mutakallim itu bi azimin, orang agung, tanggung. Bi khilafi nuni narjasa, berbeda dengan nunnya lafadz narjas. Fa innaha, maka sesungguhnya nun yang ada pada lafadz narjas, laisat, itu tidak ada apa nunu narjas, biza idatin. Nah, setelah laisat itu sering ditambahin ba, biza idatin, itu dengan tambahan. Wali annaha, dan karena sesungguhnya nun tadi, nunu narjas, la tadullu, itu tidak menunjukkan apa nunu narjas, ala maknan, atas makna, fil mudhari'i, di dalam fi'il mudhari'. Wa narjasa zaitun ad-dawa'a, wa narjasa dulu kalau nggak salah daun bawang putih ya, matan jurumiyah bet kalau nggak salah. Narjasa membubuhkan bawang putih, siapa zaitun zait, ad-dawa'a pada obat. Obat itu dibubuhi bawang putih apa itu dulu, lupa saya, coba dilihat di kamus. Ja'ala, tegasnya melakukan siapa zait, fihi, di dalam dawa, narjasan pada narjas. Wa narjas, dan bermula narjas, nabatun lahu raihatun zakiyatun. Narjas itu nabatun, tetumbuhan, lahu yang itu terhadap nabat, raihatun bermula bau, zakiyatun yang semerbak lah, yang keras. Apa bet? Lah ya bunga bawang kan, lah iyalah bawang lah, narjas gitu loh. Udah titik belum itu? Udah. Udah, sekarang yang berikutnya, ini nun nadribu. Ini ada nunnya. Nunnya ini menunjukkan mutakallim ma'al goer. Kalau mutakallim ma'al goer mengartikannya kita. Kita dengan yang lain, saya dengan yang lain, itu kan sama dengan maknanya kita. Itu namanya mutakallim ma'al goer. Ada, ini kalau saya taruh sini ntar makan jatahnya dia. Ada yang mutakallim, tapi mutakallim mu'adzim nafsah. Mu'adzim nafsah, mengagungkan dirinya sendiri. Maknanya mu'adzim nafsah kalau di bahasa Indonesia kan itu kami, gitu kan? Inna nahnu nazzalna dzikra, nazzalna yaitu si mu'adzim nafsah. Wa nunazzilu minal Qur'ani, itu Allah mengatakan
menfirmankan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatun wa la yaziduz zalimina illa khosaro. Itu nunnya kaitannya firman Allah, bukan Allah itu banyak, tapi nunnya adalah untuk menunjukkan mu'adzim nafsah. Berbeda dengan nurnya narjasa. Narjasa zaidun ad-dawa'a. Nah, ini narjasa. Ini ada nunnya, kejauhan. Ini nun. Tapi nunnya di sini beda dengan nunnya nadribu. Karena nunnya narjasa itu adalah menunjukkan makna asal, makna asli. Narjasa itu maknanya bawang putih tadi. Narjasa zaitun ad-dawa'a. Zait membubuhkan kembang putih dalam bawang putih di dalam obatnya. Jelas itu. Nunnya bukan menunjukkan mutakalim. Nah, sementara nunnya ana itu dalam contoh nadribu itu adalah menunjukkan mutakalim ma'al ghair atau mu'adzim nafsah. Oke, bisa difahami ya. Syaratnya ana itu harus memenuhi syarat itu. Kemudian wa antakuna, dan bahwasanya ada apa al ya'u huruf ya lil ghaibi itu menunjukkan gaib. Gaib itu enggak ada dalam tempat pembicaraan. Sawaun itu sama saja karena ada siapa gaib, mudzakarun itu mudzakkar, au muannasan itu muannas, mufradan itu berupa tunggal mufrad, au musannan atau itu berupa tasniyah dua orang, au majmu'an atau majmu'an jamak. Bi khilafi ya'inar yarna'a, berbeda dengan ya-nya lafadz yarna'a. Fa innaha, maka sesungguhnya ya-nya yarna'a la tadullu, itu tidak menunjukkan apa ya'u yarna'a alal ghaibati, atas makna ghaib. Takulu, berkata siapa kamu, yarna'tu syaiba bil yarna'i. Yarna'tu, menyemir siapa saya. Nah, itu ya-nya bukan dia, tapi menyemir siapa saya, asyaiba pada uban, bil yarna'i dengan semir. Maknanya yarna'tu syaiba idza khadabtuhu, tegasnya ketika menyemir siapa saya, hu pada uban, bil hina'i dengan khina. Khina itu kan semir itu kan. Udah tanggung dah. Wa antakuna, dan bahwasanya ada apa atauta lil mukhatabi, itu menunjukkan mukhatab, orang yang diajak bicara. Sawaun itu sama saja karena ada siapa mukhatab, mudzakarun itu laki-laki, au muannasan atau itu muannas, au musannan atau itu jamak, au musannan tasniyah, au majmu'an atau jamak. Bi khilafi ta'i ta'allama harokatin, berbeda dengan tak lafadz ta'allama. Fa innaha, maka sesungguhnya ta'u ta'allama, taknya ta'allama, lil mutawa'ati, itu menunjukkan makna mutawa'ah. Mutawa'ah itu menerima dampak. Contohnya takulu alam, tasdid lamnya, alam tu Zaidan, mengajarkan siapa saya Zaidan pada Zaid, al mas'alata, pada masalah, saya mengajarkan satu masalah kepada Zaid. Fata'allama, maka menjadi faham, menjadi tahu. Ilmu itu kan tahu kan, ya makanya ilmu pengetahuan. Fata'allama, maka menjadi faham siapa Zaid. Fayakunu, maka ada apa ta'allama, lafadz ta'allama, mutawaan, itu mutawian, itu mutawi, menerima dampak, li allama harokatin, terhadap lafadz allama fit ta'addi, di dalam muta'addi. Dia titik, diperhatikan. Ini tinggal yadribu, ya
ya-nya ini menunjukkan goib. Kelihatan amat. Goib yang dimaksud nggak ada dalam majelis ilmu. Baik yadribu atau ditasniakan yadribani atau dijamakkan yadribuna, pakai ya semua ini. Ini kan mufrad, ini kan berarti tasniyah, ini kan berarti jamak. Yang jelas iya ini menunjukkan goib. Dia kalau dua ya mereka, kalau mereka berdua, kalau tasni jamak ya berarti mereka banyak kan gitu. Itu pakai ya menunjukkan makna dia. Berbeda dengan yarna'a. Nah, di sini. Ini kan tadi narjasa, ini yarna'a. Ini ya. Tapi ya-nya di sini adalah huruf asli, maknanya adalah nyemir. Ya-nya bukan ya goib, tapi ya huruf asli. Ya, seperti itu. Seperti kalau ini kalian disorot kan ada yafa'a, yafa'a, yafa'u. Nah, itu kan yafa'a kan huruf ya-nya kan asli. Nah, itu enggak termasuk dengan ya mudhoro'ah. Maka huruf ana itu disebut dengan huruf mudhoro'ah, huruf yang menandakan fi'il itu fi'il mudhore'. Apa itu mudhore'? Yang terambil dari mudhoro'ah kemarin, yang maknanya adalah al-musyabahah, keserupaan. Oke? Oh, gitu. Jadi keterkaitannya ada gitu biar paham. Nah, kemudian kalau yang terakhir tak. Nah, tak ini biasanya dua. Biasanya menunjukkan mukhatab. Ya, ini menunjukkan mukhatab, tapi terkadang goib. Mukhatab atau goibah kalau perempuan. Nih, tadribu itu mufrad, bisa juga mukhatab. Mukhatab itu baik mudzakkar atau muannas. Ya, kalau tadribu kalau muannas kan berarti tadribina. Ngerti? Jelas gak? Tadribu bisa ini goibah. Kalau untuk ini masalah serius, rumit ini kalau kalian nggak hati-hati betul. Hindun tadribu. Hindun bermula hindun itu tadribu. Ini berarti taknya goibah, kemari larinya. Jelas itu. Tapi kalau anta tadribu, diperhatikan sama persis. Anta. Nah kalau anti ya tadribina ini. Jelas itu. Nah ini harus latihan betul-betul, diasah betul-betul. Kalau nggak diasah betul-betul nggak mungkin paham. Ini tak ini loh. Nah mau tasniyah mau jamak tadribu ya berarti kalau tasniyah tadribani. Kamu antuma tadribani. Kalau antum ya tadribuna. Ini kalau anti tadribina, kalau antuma perempuan tadribani sama ini atasnya. Kalau antunna apa ayo coba? Antunna tuh pada nggak bisa kan? Anta tadribu, antuma tadribani, antum tadribuna, anti tadribina, antuma tadribani, antunna. Apa bet? Lu katanya ahli ilmu nahwu. Ayo, apa Santi? Halah, apa mat? Lah itu mah khotimah, jannah, tadrib. Nah, jelas. Lah kan kalian bisa tasrif. Ya enggak? Yadribu yadribani yadribuna. Tadribu tadribani tadribuna. Tadribu tadribani yadribna. Tadribina tadribani tadribna. Adribunat ribu. Enggak bisa dibohongi kalau kalian apal nahwu, baik tasrif lughawi
ataupun tasrif istilah. Mau yasunu, yasunani, ya enggak? Atau soma lah biar ada asumu. Ya, soma, yasumu kan? Yasumu, yasumani, yasumuna. Tasumu, tasumani, tasumuna. Ya enggak? Tasumu, tasumani, yasumna, tasumu, tasumina, tasumani, tasumna, asumu. Oleh asumu itu saya puasa, bukan asumu anjingmu, bukan. Asumu anjingmu lagi. Asumu nasu, nah dan seterusnya. Itulah pentingnya sorof untuk dihafal. Oke Aska, jangan ngapalin bab 1 aja belum selesai. Kamu udah nyampe bab berapa? Bab 6. Bab 6 itu apa? Fa'ila yaf'ilu khasiba yaksibu. Harus apal. Bab pertama fa'ala yaf'ulu nasoro yansuru. Bab kedua fa'ala yaf'ilu doroba yadribu. Bab ketiga apa? Fa'ala yaf'alu berarti fataha yaftahu. Bab keempat fa'ila yaf'alu berarti alima ya'lamu. Bab kelima fa'ula yaf'ulu khasuna yasunu. Bab keenam fa'ila yaf'ilu khasiba. Itu santri harus apal di luar kepala dan wajib setoran. Nggak hafal eksekusi. Udah gampang aja udah. Jangan Aldo fa'ala yaf'ulu fa'lan. Ngapalinnya ganti-ganti aja lah. Nasoro yansuru nasron wa mansoron wa huwa nasirun wadaka mansurun unsurlah tansur mansurun mansurun minsurun. Ana stasiun Solo sarapan pecel lele enak tenan gitu. Lah iya terserah lagunya apa, yang penting mah hafal. Udah gitu aja melaku. Fala yaqulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun ufula taf'ul. Jangan lelet kayak Sandi. Fa'ala yaf'ul fa'lan. Orang-orang udah perang kemana-mana dia masih tidur. Jelas itu. Lagi itu yang penting mah ngapalkan loh gitu loh. Oke ya, ini jelas ya. Fi'il mudhari'. Huruf mudhari'ah ana itu alif, nun, ya dan ta. Atau dibolak-balik model bagaimana? Keempat huruf ini masing-masing mempunyai dilalah atau menunjukkan. Itu harus hafal supaya habis ini. Kemudian qauluhu wa huwa marfu'un, biar habis ini. Qauluhu bermula ucapannya musonib, wa huwa dan bermula fi'il mudhari'. Marfu'un itu dibaca rafa'. Ai hukmuhu tegasnya bermula hukumnya mudhari'. Ar-raf'u itu dibaca rafa'. La farqo itu tidak ada perbedaan. Itu maujud baina ayyakuna antara bahwa ada apa i'rabnya mudhari'. Zahiran itu nampak kayak dribu seperti yadribu, au muqaddaran atau itu dikira-kirakan kayak yaksa seperti yaksa. Wa'lam maksudnya gini, fi'il mudhari' itu selama-lamanya dibaca rofa selagi tidak kemasukan amil yang menasobkan ataupun amil yang menjazmkan. Jadi apakah i'rabnya jelas? Ini yadribu, huruf ba-nya bu. Ada yang muqaddar, saya tulis di sini yakhsha. Yakhsha ini dibaca rofa, cuman tanda rofanya dhammah, tapi dhammahnya muqaddar. Loh kok muqaddar? Bagaimana ceritanya? Akhirnya berupa alif, sementara alif tidak bisa diharokati. Jelas? Mau yarmi, mau yaghzu, nah itu juga sama. Oke ya, gampang lah itu. Wa'lam dan ketahuilah siapa kamu. Nah ini anna rafi'ahu, pada sesungguhnya amil yang merofakkan mudhari'. At-tajarrudu itu sepi. Minan nasibi, dari amil yang menasabkan. Wal jazimi, dan amil yang menjazmkan. Wat tajarrudu,
dan bermula tajarrud, sepinya amil, amilun maknawiyun, amilun itu amil, maknawiyun yang bangsa maknawi abstrak. Kalau yang menasobkan an, lan, idan, kai kelihatan, tapi kalau yang menasobkan nggak kelihatan. Yang merofakkan itu kemana TB? Pulang kamar mandi. La ilaha TB. Wakila dan dikatakan apa yang kira ar-rafi'u bermula amil yang merofakkan lahu terhadap mudhari khululuhu itu bisa menempatinya amil mahallal ismi pada tempatnya isim. Wahuwa dan bermula kil, pendapat yang dikatakan ini mardudun itu ditolak. Itu mardud ditolak. Li'anahu karena sesungguhnya amil qad yakun